layanan rekrutmen. Mitra Kerja solusinya. Halo rekan mitra kerja. Halo. Kembali lagi di Podcast MK, podcastnya Mitra Kerja. Gimana nih rekan mitra kerja kabarnya? Mungkin yang sedang dalam perjalanan, Ya mungkin lagi WFH di rumah, atau yang mungkin sedang di kantor nih. atau yang mungkin masih jalan-jalan nih liburan. Iya, padahal udah selesai ya masa liburan. Selesai dong, udah lama. Ya, tapi jangan lupa tetap saksikan video atau saksikan YouTube kami di Podcast MK. Podcast ya Mitra Kerja. Oke, nah ada di mana? Di official Mitra Kerja dong. Iya, tentunya ada di sosial media kami, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan ada di LinkedIn juga. Iya. Jadi follow, jangan sampai ketinggalan. Bagus sekali Mas. Nah, jadi pada episode ini kita akan membahas nih mengenai persiapan masuk dunia kerja. Wah, penting banget tuh untuk para fresh graduate. Penting karena saya dulu pernah mengalami bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Iya, mungkin ada proses-prosesnya kan dari Iya, interview dan betul. sebagainya. Dan untuk membahas hal itu tuh kita sudah kedatangan bintang tamu nih, Wah. narasumber juga sebagai narasumber. Spesial nih pastinya. Spesial banget Mas. Nah. Dia udah berpengalaman lah di bidang human resource. Human resource Sudah- atau rekrutmen ya. Iya, sudah senior juga. Oke. Sudah ya Mungkin profesional. udah banget. beberapa puluh tahun kali ya di dunia Pengalaman resource ya. sudah- Pengalaman sudah udah, banyak. wah kacau. Tapi daripada kita banyak-banyak ini nih nggak kita panggil-panggil Betul. ya kan, langsung aja kali Kita ya. sambut kali ya. Ya. 1, 2, 3. Halo Mas Adit, Mas Reza. Ini maksudnya saya tua gitu ya Mas? Enggak dong Pak. Enggak dong. Karena pengalamannya Pak, pengalamannya yang sangat cukup Iya. baik di dunia human resource. Nah, Betul. selamat datang Pak Barli di podcast Mitra Kerja Utama. Sebelumnya Pak Barli, mungkin kita udah kenal nih sama Pak Barli Pak. Tapi audiens kita atau followers kita Iya. kan belum kenal sama Pak Barli. Boleh dong Pak untuk izin memperkenalkan diri kepada audiens kita atau followers kita terkait nama mungkin Pak, background dan latar belakang Bapak di dunia human resource saat ini Pak. Baik. Halo rekan mitra kerja, perkenalkan saya Muhammad Barlian, biasa dipanggil Barli. Saat ini saya adalah Division Head dari Executive Search di First Asia Consultant. Ya. Kemudian mungkin saya sekitar ada 15 tahun lah di dunia HR ya. Terutama sih paling banyak adalah di dunia rekrutmen ya. Oke. Itu kurang lebih dari saya. Berarti kita nggak salah datengin narasumber. Nah nih. itu, berarti Untuk narasumber pembahasan kali ini sangat tepat dong tentunya. Iya. Pak, gini Pak, mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih Pak, ya kan, terkait dengan masuk dunia kerja. Nah, misalkan nih, jika kita merupakan seorang yang baru lulus dari dunia pendidikan dan ingin bekerja secara profesional, apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan? Oke. Sebetulnya sih banyak ya hal yang harus dipersiapkan dari perpindahan dari seseorang di dunia pendidikan ke dunia kerja gitu ya. Tapi mungkin biar kita gampang dalam diskusi kali ini, kita kerucutkan mungkin ada 3 hal tuh yang paling penting untuk seseorang dari dia baru lahir dari dunia pendidikan masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Pertama adalah bagaimana dia untuk bisa menumbuhkan yang namanya growth mindset gitu ya. Kalau anak sekarang kan suka istilah-istilah yang keren gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang harus punya emotional intelligence. Itu penting banget gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang memilah atau dia menguasai skill-skill yang relate sama pekerjaan yang nantinya dia bakal masuk ke sana gitu. Itu yang paling penting sih kalau kita perlu bahas ya. Oke, baik Pak Barli. Mungkin dari yang tadi poin-poin Pak Barli jelaskan dari growth mindset, emotional intelligence, dan juga skill, mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu nih Pak, Iya. followers atau audiens kita. Karena kan mungkin masih banyak yang fresh graduate juga tentunya ya. Jadi mungkin Pak Barli bisa tidak Pak untuk dijelaskan sedikit Pak pemahaman tentang poin-poin tersebut Pak kepada para followers kita Pak. Baik, kalau gitu. Mungkin yang pertama kita coba terangkan terkait sama growth mindset ya. Mindset sendiri sebenarnya adalah bagaimana cara berpikir seseorang gitu ya, yang mempengaruhi perilakunya dia gitu ya. Mindset itu biasanya dibagi menjadi 2. Ada yang dia fixed mindset gitu ya, itu mindsetnya dia statis, dia nggak bakal berubah tuh kayak gimana pun juga. Kemudian yang kedua ada yang disebut istilahnya adalah dengan growth mindset, atau bagaimana seseorang yang punya pikiran yang terbuka gitu ya, dia bisa menerima banyak hal dari luar gitu.
Kemudian terkait sama mindset ini dalam dunia profesional itu dia atau seseorang itu perlu untuk menumbuhkan growth mindsetnya dia, gitu ya. Banyak hal yang dalam dunia kerja mungkin dianggap, apalagi anak muda gitu ya, wah ini akan sesuatu yang bakal menyulitkan nih kalau gue masuk ke dunia kerja, benar nggak ya? Misalkan kalau gue kerja berarti gue mesti kerja keras, ya nggak? Kemudian nanti akan banyak nih hambatan-hambatan yang bakal dia lewatin, gitu ya. Kemudian nanti wah ada tantangan baru lagi, bakal ada target baru lagi gitu ya. Kemudian yang lainnya lagi misalkan atasan, ya bagaimana dia ngelihat atasan, kemudian wah ntar gue bakal dikritik nih, kemudian nanti gue bakal dapat hujatan misalkan, ya nggak sampai hujatan lah ya, tapi maksudnya diingetin misalkan dan seterusnya. Kemudian misalkan seseorang pada saat dia di dunia pendidikan atau pas kuliah dia merasa prestasinya bagus nih, IPK-nya tinggi. Tapi pas dia masuk dunia kerja dengan situasi yang sangat berbeda, tiba-tiba dia lihat, kok ada orang lain yang berprestasi lebih bagus dari gue ya. Waduh, kayaknya dunia pekerjaan itu jadi sesuatu yang mengancam gitu. Sesuatu yang membuat tidak nyaman gitu ya. Makanya, betul, jadi penting banget untuk seseorang, dia menumbuhkan growth mindset-nya itu. Dia mesti terbuka nih, ngelihat itu semua. Jadi kalau seseorang yang punya growth mindset yang bagus, atau yang mindset-nya itu growth, bertumbuh gitu ya, dia itu akan melihat bahwasannya kalau ada atau gue mesti kerja keras nih. Kenapa mesti kerja keras ya? Karena sebenarnya kerja keras itu akan shaping dia punya kemahiran gitu. Semakin orang makin mahir gitu, portofolionya pasti akan jadi makin banyak gitu ya. Kemudian kalau orang growth mindset-nya atau punya growth mindset, dia akan melihat hambatan itu akan bikin dia jadi lincah gitu ya. Sama aja kalau kita main game kan, hambatannya makin banyak, dia akan makin lincah. Ya, makin next stage lagi. Next stage lagi, betul. Naik kelas terus gitu. Kemudian, bagaimana juga kalau misalkan orang itu dapat kritikan nih, gitu ya. Dia akan melihat itu sebagai sebuah nasihat. Oh ya, ada orang yang berpengalaman gitu ya. Ngelihat memberikan sebuah kritikan gitu ya, bagaimanapun caranya diabaikan dulu saja, tapi sebenarnya itu sesuatu yang Membangun. iya betul, membangun gitu ya, bikin dia oh iya ya, ini orang yang udah pernah dan udah lebih expert dari saya, memberikan pelajaran buat saya gitu kan. Kemudian kalau orang melihat atau teman-teman yang lain kok berprestasi ya, kalau orang yang punya growth mindset, dia malah akan lihat, oh iya dia bisa berprestasi apalagi gue gitu. Berarti gue punya kesempatan yang sama sebenarnya buat prestasi. Gitu ya. Itu terkait sama growth mindset. Terus tadi kita bahas emotional intelligence ya, betul. Oke, emotional intelligence itu sebenarnya atau kita biasa menyebutnya dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan emosional gitu ya. Itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sama memahami emosi dari diri dia sendiri ataupun emosi dari orang lain. Oh, internal atau eksternal. Betul. Dan tujuannya adalah, yang paling penting ini adalah ini. Jadi kalau orang punya emotional intelligence tinggi, diharapkan dia sehat secara mental dan fisik. Karena dia paham kan, paham emosionnya dia, jadi dia harusnya sehat secara fisik dan mental. Kadang sekarang dikit-dikit gitu ya katanya ya. Ada sih Pak beberapa yang kayak baru sedikit ini mental health. Update status Pak. Kalau bikin story. Ada sih beberapa. Makanya perlu banget untuk orang untuk tahu emotional intelligence itu apa sih gitu ya, betul. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat indikatornya tuh ada 5 lah kurang lebih. Bagaimana seseorang paham dia atau dia punya kecerdasan emosional yang bagus. Pertama adalah dia punya yang namanya kesadaran diri atau self awareness. Betul, jadi dia bisa mengendalikan segala tindakannya sama paham tentang emosinya dia gitu. Dia tahu apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih gitu ya. Kemudian apa yang membuat dia marah, terus dia bisa kontrol gimana cara rilisnya. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, regulasi diri. Regulasi diri itu artinya kita bisa menempatkan emosi yang kita punya dengan keadaannya, gitu ya. Misalkan dalam satu situasi di dunia kerja, nggak semuanya harus kita rilis kan, gitu. Misalkan tiba-tiba, misalkan atasan ini nggak terima terus keluar dari ruangan marah-marah gitu ya, banting-banting apa gitu ya. Nah itu nggak perlu kan. Walaupun itu bukan kita keep kok, tapi mungkin kita menempatkannya di tempat yang tepat aja sih, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang
Yang ketiga itu adalah motivasi internal. Bagaimana caranya dia bisa menumbuhkan hal-hal apa sih yang membuat dia bekerja dengan maksimal. Gitu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah terkait sama empati. Bagaimana dia bisa berempati sama orang lain. Dia tahu nih teman kerjanya lagi kena masalah, kenapa ya? Terus gue mesti ngapain ya gitu. Paling nggak understanding orang lain lah, empati. Peka ya Pak ya? Betul, peka sama situasi di sekitarnya gitu dan seterusnya gitu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah bagaimana seseorang punya kemampuan sosial. Itu juga menjadi indikasi bagaimana emotional intelligence-nya itu bagus. Kemampuan sosial ini adalah gimana dia bisa menerapkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Gitu. Betul, jadi bagaimana orang itu bisa berkomunikasi sama orang lain, understanding gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa mendengarkan secara aktif misalkan. Itu yang paling penting, itu juga harus dimiliki oleh seseorang ketika dia masuk dunia kerja. Dia sadar dulu nih, oh gue sadar kalau emosi saya begini nih gitu. Terus orang lain emosinya kayak gimana ya? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan emosi masing-masing ya? Dan seterusnya gitu, supaya semua bersinergi dengan baik lah. Memang bukan hal yang gampang sih, tapi paling nggak kita bisa paham tentang itu lah. Gitu ya. Terus tadi yang terakhir kita bahas adalah yang ketiga. Growth mindset, emotional intelligence, Dan dan skills. Yang ketiga Pak. skill, Apa sih Pak? Nah. Skills itu seberapa pengaruhnya nih untuk persiapan kita masuk dunia kerja? Jadi ya kan kerja itu adalah melakukan sesuatu untuk sampai targetnya tercapai gitu ya. Jadi pasti seseorang ketika dia habis sekolah, habis belajar begitu banyak hal, pas dia masuk dunia kerja yang dihadapin beda nih. Bukan lagi buka buku, bukan lagi belajar gitu ya. Benar ya, betul ya. Betul ya, bukan mengerjakan paper test dan segala macam, tapi dia harus punya skill atau keterampilan yang menunjang dia untuk bisa bekerja. Ya, itu adalah skill. Skill itu ada banyak ya, misalkan kayak hard skill, misalkan contohnya orang harus bisa mengoperasikan komputer gitu ya, bisa Excel, bisa Word dan segala macam gitu ya. Kemudian ada juga kemampuan bahasa. Ya kan, dia harus bertemu komunikasi sama orang lain dengan bahasa yang berbeda, bahasa Inggris misalkan, Mandarin dan seterusnya. Kemudian juga ada misalkan skill-skill khusus yang dibutuhkan di pekerjaan tertentu misalkan, gitu ya. Kayak di dunia IT misalkan ada skill tertentu terkait sama coding, ya, pemrograman, atau dia harus bisa jaringan misalkan dan seterusnya ya. Betul. Kemudian yang di dunia HR misalkan orang harus bisa industrial relation, rekrutmen misalkan gitu ya. Itu terkait sama hard skill-nya gitu ya. Kemudian yang kedua disebut dengan soft skill. Ya, soft skill itu bagaimana dia bisa menghandle dirinya untuk, mungkin ini sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bagaimana dia bisa menghandle dirinya untuk bisa melakukan pekerjaan, misalkan time management, bagaimana orang bisa mengatur waktunya dengan baik, kemudian bagaimana dia bisa mengatur dirinya sendiri bahkan, gitu ya, self management, gitu ya. Itu kemudian banyak lagi yang lain sih terkait sama kemampuan komunikasi misalkan. Ya, itu adalah skill-skill yang dibutuhkan penting nih untuk seseorang. Paling nggak sebelum dia mau masuk kerja, saya tahu nih, saya harus bisa menghandle diri saya sendiri, saya punya keterampilannya dengan cara yang saya harus cari, gitu ya. Dan biasanya keterampilan ini terkait sama skills itu biasanya akan dibahas atau disebutkan pada saat perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Gitu ya, mereka akan sebutin nih skill-skill yang harus kualifikasi, betul, requirement-nya akan disebutkan, skill-skillnya seperti apa. Itu gambarannya sih. Jadi seseorang kalau ketika dia sudah paham bahwasanya dia harus mengembangkan mindset-nya gitu ya, atau tidak mengunci mindset-nya, kemudian dia bisa menghandle emosinya dengan baik pada saat dia bertemu dengan orang lain di dunia kerja, kemudian dia punya keterampilan yang dibutuhkan untuk dia bekerja, seharusnya seseorang udah ready nih. Ready pas dia masuk kerja, oke, gue tahu bersikapnya seperti apa, gue tahu gimana gue harus ngerjain sesuatu, ya itulah yang dibutuhkan oleh seseorang yang baru lulus. Betul, yang harus dipersiapkan. Dan dia akan gunakan di tempat pekerjaannya. Betul. Itulah kurang lebih Mas. Luar biasa. Luar biasa. Daging Iya. banget ini isinya. Iya, maksudnya daging itu apa? Iya. Isinya Iya. sangat berkualitas. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan juga bisa dipahamin sama rekan mitra kerja. Ya walaupun ya tadi ya, dengan growth mindset justru seseorang jangan berhenti belajar.
apa yang kita bahas hari ini, harus googling langsung. Growth mindset apaan sih? Gitu ya. Mungkin itu yang akan menjadi seseorang makin maksimal lah dengan pemahamannya sama pengetahuannya gitu. Iya, Betul bahkan bisa sekali. membantu dalam mencapai aktualisasi diri ya. Wah, aduh apa lagi tuh? Pembahasannya aktualisasi diri. Panjang, guys. Mungkin di episode-episode berikutnya nih. Iya. Oke, wah luar biasa tadi Pak mengenai penjelasan growth mindset, growth Growth mindset, emotional intelligence, dan juga skill. Ada dua tadi skill itu, hard skill sama soft skill. Soft skill. Minimal itulah yang perlu dipahami sebelum mereka masuk ya. Butuh layanan administrasi? Mitra Kerja solusinya. Nah Pak, selain itu Pak, mungkin ada beberapa dari rekan mitra juga ada yang bertanya nih melalui sosial media ya, Mas Adit. Pertanyaannya itu apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan mungkin nih Pak dalam atau mungkin baru pertama join untuk kerja atau di dunia kerja nih Pak. Apakah untuk hal tersebut kita harus melihat dulu Pak dari latar belakangnya mungkin dari minat atau bakat atau bagaimana Pak? Ya, sepakat ya sama Mas Reza ya. Jadi justru itu malah justru hal yang perlu dipahami dulu dari masing-masing orang atau masing-masing fresh graduate sebelum dia masuk ke dunia kerja, dia mesti paham sama minat sama bakatnya dia sendiri. Sebenarnya walaupun itu starting dari mulai biasanya seseorang paham dari kecil kan gitu. Sebenarnya saya banyak suka sama komunikasi sama orang lain nih, kayaknya saya cocoknya kerja sama orang deh gitu ya. Atau misalkan dia suka detail terkait sama robotik dan segala macam gitu ya, atau coding dan segala macam, dia akan tahu kan arahnya gitu, dia paham sama minatnya sama bakatnya. Kemudian ditunjang juga dengan akhirnya dia mengambil kuliah yang tepat gitu ya. Itu yang membuat seseorang semakin mengasah gua minat sama bakatnya apa sih gitu. Dan dengan minat sama bakat itu dipahami, dia kan pastinya akan lebih nyaman untuk bekerja. Kalau orang bekerja dengan sesuatu yang dia suka gitu ya, pastinya akan membuat dia nyaman, produktif gitu ya, bahkan mungkin berprestasi gitu ya. Setuju Pak? Oke, jadi ya berkaitan juga Mas. Jadi pernah dengar saya ada istilah ketika kita melakukan pekerjaan apa yang kita sukai, maka kita akan mencintai pekerjaannya. Jadi cintai apa yang kamu kerjakan. Nah, bener banget. Cintai apa yang kamu suka. Mas, kalau urusan Suka dalam pekerjaan. Oke, maksudnya. iya. Tadi saya kira mau ke hal personal. Kalau personal kan beda lagi nanti topiknya. Mungkin nanti sama pakar percintaan mungkin ya. Iya, boleh. Oke, Pak Oke. Barli. Nah, tadi sudah jelaskan nih. Sudah menjelaskan dan sudah menjawab juga beberapa pertanyaan dari kami. Nah, itu berarti sangat penting ya dalam mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja itu 3 hal itu ya, growth mindset, emotional intelligence, dan skills tadi itu ya. Wah, itu luar biasa. Nah, bagi rekan mitra kerja nih yang mungkin sekarang relate sedang ada di dunia pendidikan atau sedang ujian akhir atau fresh graduate nih. Betul. Ya kan, jangan lupa untuk mempersiapkan ketiga hal tadi tuh. Iya. Oke. Nah, Karena tips dari Pak Barli tadi, dari 3 poin tadi itu sangat penting untuk kalian terapkan. betul. Apalagi kalian masih fresh graduate yang memang pengen nyari pekerjaan. Nah, Ya. tentunya harus dilatar belakangi dari minat serta bakat yang kalian suka juga tentunya. Ya gitu Mas Adit. Oke, baik. Ini kita sudah sampai penghujung nih, nggak berasa. Berasa nggak sih? Berasa nggak sih? Gak berasa lah. Tapi- karena yang disampaikan Pak Barli itu sangat informatif sekali Iya, dan sih. sangat Ini. ya untuk para fresh graduate pokoknya jangan sampai poin-poin yang Pak Barli berikan itu sia-sia. Jadi harus banget kalian praktekkan untuk ke jenjang berikutnya. Sangat berkualitas Pak Barli. Iya, sangat berkualitas sekali. Oke, terima kasih Pak Barli. Sama-sama Mas Adit, Mas Reza. Sumber kami di podcast MK. Semoga sehat selalu ya Pak ke depannya Amin. dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah untuk rekan mitra kerja, jangan lupa nih untuk terus saksikan video podcast MK atau dengarkan audionya di Instagram official mitra kerja di episode-episode selanjutnya. Oke. Nah, kami undur diri nih ya. Iya. Iya. Jadi sehat selalu dan jangan lupa untuk follow Instagram kita atau sosial media kita di Instagram, TikTok, YouTube, dan LinkedIn untuk tahu update selanjutnya. Oke, podcast MK. Podcastnya Mitra Kerja. Boleh tepuk tangan untuk Pak Barli. Terima kasih. Salam Mitra Kerja.
butuh layanan outsourcing? Mitra Kerja solusinya.